Halo, selamat datang kembali di Lelaki Tidak Bercerita. Kali ini episode ke-12. Nggak kerasa ya, udah 12 hari Lelaki Tidak Bercerita melanglang buana di YouTube. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Hari ini hari Sabtu, nggak kemana-mana sih karena kerja juga libur ya kan. Jadi di rumah aja. Hmm, Kali ini pengen ngebahas soal penyakit mental kali ya, yang ya mungkin teman-teman yang udah nonton beberapa video gue sebelumnya sempat ngebahas soal kalau nggak ngerti sekarang sih, eh, mungkin bisa dibilang gue punya penyakit itu ya, penyakit mental yang apa sih istilahnya, mental illness. Tapi kalau di dokter tulisannya nggak gitu sih, cuman kecemasan berlebih. Gue nggak ngerti apakah itu sesuatu hal yang sama atau beda, tapi yang jelas ya agak-agak lumayan bikin eh, ribet sih kadang-kadang ya, karena tiba-tiba pengen nangis, terus tiba-tiba melakukan hal-hal yang nggak biasanya dilakukan dan malah mengarah ke arah yang berbahaya. Tapi tadi habis diskusi juga dengan seseorang yang juga pernah mengalami itu, masih mengalami itu. Jadi ya bisa dibilang dia lebih senior lah. Kalau gue kan baru-baru aja ya. Dia lebih senior dan dia ngajarin bahwa sebenarnya mental illness atau apapun itu, kecemasan berlebih atau apapun namanya, itu datangnya dari perasaan. Jadi kalau memang perasaan lo saat itu emang lagi ngerasain sesuatu yang ngebikin pengen lo nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Cuman ya apa ya istilahnya, mungkin jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kelamaan larut dalam kesedihannya. Jadi setelah nangis boleh kembali bangkit, boleh kembali beraktivitas seperti biasa, dan mungkin bisa dipikirin lagi yang bikin nangis apa sih misalnya. Terus gimana caranya biar hal yang bikin nangis tadi itu teratasi. Kalaupun misalnya nggak tahu juga kenapa nangis, nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba sedih, ya udah, kalau misalnya datang lagi nangisnya, coba setelah agak mereda lakukan hal-hal yang bisa untuk apa ya, membuat itu kesalur tapi ke arah yang positif. Misal dia bilang mungkin main game, nggak mungkin, tapi nggak mungkin juga pas nangis main game kan. Jadi ketika sudah reda, ya udah biar nggak makin larut, main game atau mewarnai atau melakukan apapun, hal-hal dengerin musik misalnya atau podcast atau hal yang lucu-lucu atau apapun itu, selama nggak membahayakan. Dan yang pasti itu bisa bikin teman-teman jadinya teralihkan ketika uh, apa hal kumat itu datang. Apa sih istilahnya, ya gitulah. Jadi um, tidak apa-apa untuk menangis, sangat tidak apa-apa untuk merasa sedih. Kadang-kadang menangis juga harus dirayakan, tapi tetap ketika tangisan itu selesai harus sebisa mungkin merubahnya jadi sebuah motivasi untuk tetap gerak, biar biar nangisnya nggak sia-sia. Karena kalau nangisnya cuma nangis aja tapi nggak ngapa-ngapain, ya juga nggak bakal bisa jadi sesuatu yang positif gitu kan. Jadi boleh cari teman untuk konsultasi, untuk berbagi ceritanya, atau mungkin ke psikiater atau psikolog, tapi tetap
endingnya adalah gimana cara lu buat nyikapin ketika anxiety itu datang lagi. Begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama seperti gue yang kadang-kadang aja bisa nangis sendirian, nggak ngerti kenapa, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama ngelewatinnya. Dan ditunggu banget buat kamu-kamu yang mungkin pengen cerita hal-hal yang nggak bisa lu ceritain ke orang-orang terdekat lu karena ngerasa itu sesuatu yang mungkin bikin malu atau gimana. Gak apa-apa, lu komen aja di video ini, ceritain. Kalau misalnya perlu gua bahas atau gua komentarin boleh, atau lu hanya sekedar untuk berbagi aja tanpa harus gua respon, gak apa-apa, silahkan komen sepanjang-panjangnya dan sebanyak-banyaknya ya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya lelaki tidak bercerita hari ini. Sampai ketemu di lelaki tidak bercerita selanjutnya.